Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Astin Derajat dengan NIM 2313010095. Izin untuk menjelaskan untuk sistem konduksi jantung dan dasar elektrokardiogram atau EKG. Tujuannya itu untuk memahami cara kerja sistem konduksi jantung dan bagaimana EKG itu digunakan untuk merekam aktivitas listrik jantung. Di sini saya izin untuk menjelaskan fisiologi konduksi jantung terlebih dahulu. Jadi sistem konduksi jantung itu adalah jaringan khusus yang mengatur aktivitas listrik jantung yang untuk memungkinkan kontraksi yang terkoordinasi dan efisien untuk memompa darah. Komponen sistem konduksi jantung itu yang pertama ada nodus sinoatrial atau SA node. Itu letaknya di dinding atrium kanan. Itu fungsinya sebagai pacemaker alami. Pacemaker alami dari jantung yang menghasilkan impuls listrik spontan. Normalnya 60 sampai 100 BPM. Memulai dari deplorasi atrium yang menyebabkan kontraksi atrium untuk memompa darah ke ventrikel. Lalu ada jalur internodal dan Beckman bundle. Impuls dari nodus SA-nya itu atau SA node-nya itu akan menyebar melalui jalur internodal ke nodus AV atau AV node. Lalu Beckman bundle itu yang nantinya akan menyebarkan impuls listrik ke atrium kiri dan memastikan kontraksi atrium kanan dari kiri serempak. Lalu ada nodus atrioventrikular atau AV, letaknya di bagian bawah atrium kanan, dekat dari septum intraventrikular, memberikan jeda singkat dalam konduksi impuls. Itu memungkinkan ventrikel untuk mengisi darah secara optimal sebelum kontraksi. Rata-rata frekuensinya itu 40-60 ppm. Fungsi dari AV nodes-nya sendiri itu kadang untuk berfungsi sebagai cadangan pacemaker-nya. Lalu ada berkas His atau AV bundle. Itu untuk menghubungkan nodus AV ke ventrikel melalui septum interventrikular. Itu dibagi menjadi dua cabang, ada kanan dan kiri. Lalu ada serat Purkinje, itu ada dan menyebar di dinding ventrikel. Itu fungsinya itu untuk memastikan deposisi ventrikel secara cepat dan serempak. Konduksi impulsnya ini menyebabkan kontraksi ventrikel memompa darah keluar dari jantung. Lalu ada mekanisme aktivitas listrik jantung. Yang pertama itu ada depolarisasi, proses di mana ion natrium Na+-nya ini masuk ke dalam sel, lalu mengubah potensial membran dari negatif ke positif, yang nantinya memicu kontraksi otot jantung. Lalu yang kedua ada repolarisasi, itu ion kaliumnya atau K+ itu keluar dari sel, mengembalikan potensial membran ke keadaan istirahat. Itu nanti memungkinkan relaksasi otot jantung. Lalu ada siklus listrik, itu impuls dimulai di nodus SA atau SA nodes, lalu menyebar melalui atrium, lalu nanti pada gambaran EKG-nya terdapat gelombang P. Lalu impuls mencapai nodus AV atau AV nodes, lalu terjadi jeda yang nantinya pada kertas EKG itu menggambarkan segmen PR. Lalu impuls melewati berkas His dan serat Purkinje yang nantinya ada kontraksi ventrikel, di mana pada gambaran EKG-nya itu terdapat kompleks QRS. Lalu ada relaksasi ventrikel yang nantinya pada gambaran EKG itu terdapat gelombang T. Lalu di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar dari elektrokardiogram atau EKG. Definisi EKG sendiri adalah
Itu EKG itu adalah alat diagnosis yang merekam aktivitas listrik jantung. Grafik yang dihasilkan menggambarkan depolarisasi dan repolarisasi otot jantung yang berkorelasi dengan kontraksi dan relaksasi jantung jantung. Untuk memesan elektrodanya itu warna merah, warna kuning itu ada di lengan bawah atau pergelangan tangan kiri. Lalu ada yang warna hitam itu di tungkai bawah kiri, proksimal proksimal, dan pergelangan kaki FE. Ada hijau itu ada di tungkai bawah kanan, proksimal ke pergelangan kaki dan proksimal ke pergelangan kaki. Lalu ada V1 itu ada di ICS 4, tepi sternum kanan. Lalu ada F2 itu ada di ICS 4, ada di tepi sternum kiri. Lalu F3 itu ada di tengah-tengah di tengah-tengah VA dan ICS 5 linea midclavicular. Lalu ada V5 itu ada di garis aksila anterior sejajar dengan VA. V6 garis tengah aksila di aksila garis lurus dengan VA dan V5. Lalu ada komponen utama gelombang EKG. Jadi gelombang pertama itu ada gelombang P, itu menunjukkan depolarisasi dari atriumnya yang menyebabkan kontraksi atrium. Durasi normalnya itu kurang atau sama dengan 0,12 detik. Lalu ada kompleks QRS, itu menunjukkan depolarisasi ventrikel yang memicu kontraksi ventrikel. Durasi normalnya itu kurang atau sama dengan 0,12 detik. Lalu ada gelombang T, itu menunjukkan repolarisasi ventrikel, yaitu proses ventrikel kembali ke konduksi istirahat setelah kontraksi. Lalu ada segmen dan interval. Itu ada segmen PR, itu waktu dari polarisasi atrium ke depolarisasi ventrikel. Itu normalnya 0,12 sampai 0,20 detik. Lalu ada segmen ST, itu awal dari repolarisasi ventrikel, biasanya datar. Lalu ada interval QT, itu waktu dari depolarisasi hingga repolarisasi ventrikel. Lalu ada irama dan frekuensi jantung. Irama normal jantung itu disebut sinus, irama sinus. Itu iramanya berasal dari nodus SA, dari SA node, yang ditandai dengan gelombang P diikuti oleh kompleks QRS dalam interval yang teratur. Lalu ada frekuensi normal, itu normalnya itu 60 sampai 100 ppm. Lalu ada lead EKG dan tampilan aktivasi jantung. Lead EKG ada Liplin 123, itu mengukur aktivitas listrik pada bidang frontal. Lalu ada augmented leads, itu AVR, AVL, dan AVF, itu untuk pandangan tambahan dari bidang frontal. Lalu ada precordial leads V1 sampai V6, itu mengukur aktivitas listrik pada bidang horizontal dan fokus pada ventrikel kiri dan septum. Lalu pandangan jantung ada lead 2, itu paling sering digunakan untuk memonitor irama jantung karena memberikan gambaran jelas tentang aktivitas listrik. Lalu ada lead V1, itu berguna untuk mendeteksi aritmia pada ventrikel. Untuk kesimpulannya, jadi sistem konduksi jantung itu fungsinya itu untuk mekanisme untuk menjaga fungsi pompa dari jantungnya, dan alat EKG-nya itu untuk membantu memahami aktivitas listrik tersebut. Dengan EKG ini kita bisa untuk mendiagnosis sebagai gangguan irama dan fungsi jantung.
Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.